Masak menu sarapan kali ini disponsori berbagai bahannya itu ambil dari kebun dapur lagi sama kebun belakang rumahnya ayah mertua. Karena ini videonya lumayan panjang, jadi tolong bersabarlah menonton videoku ya pemirsa Raya. Semoga kalian semua terhibur. Lauk kali ini percampuran antara udang sama cumi. Cuminya aku marinasi dulu dengan garam sama baking soda biar baunya yang amis itu sedikit hilang. Nah, nggak usah salah fokus sama udangku. Iya, aku tahu itu udangnya udah nggak fresh lagi karena aku tuh lupa kalau udah beli udang. Astagfirullahaladzim. Berdasarkan pengalamanku masak yang ini, ku sarankan seafood kalau mau masak seafood itu harus benar-benar di prep, harus benar-benar di meal prep, nggak boleh kelupaan atau paling bagus tuh beli dadakan. Kenapa? Karena seafood itu paling bagus dimasak saat mereka masih fresh. Kalau sudah nggak fresh, hasilnya nggak endul pemirsa Raya. Tetap bisa dimakan tapi kurang endul. Tadi aku udah nanakin nasi, sekarang aku ajakin Saka main ke kebun dapur buat ambil kangkung sama metikin cabai yang sudah merah. Termasuk nanti juga ada cabai hijau. Aku juga petikin kemangi juga untuk makan kali ini. Dengarkan tadi gimana hebohnya aku saat ajakin Saka ke kebun dapur. Gimana juga dia hebohnya sekarang ketika aku lagi voice over. Kata orang makin gede itu makin pinter. Alhamdulillah. Tapi kalau kataku makin gede makin giaple. Ada belimbing bulu, ada kangkung. Kali ini sayurnya aku mau bikin sayur asem. Gak pakai bumbuan racik, aku pakai ngulek sendiri aja. Biasanya aku pakai yang racik yang instan, tapi karena habis dan aku malas ke tukang sayur, ya udahlah aku ngulek sendiri aja. Belimbing bulunya kita iris-iris dulu, kemudian kita singkirkan. Baru ini aku ambilin beberapa udang yang agak besar nanti buat lauknya Saka. Lalu di sini aku lanjut gorengin tempe yang sudah aku potong kotak-kotak karena nanti tuh rencananya aku mau nyampurin si tempe ini dengan cumi dan udang. Aduh, sok ngide aja tuh ya, nanti lihat aja lah ya hasilnya kayak gimana. Kita bikin sayur asemnya dulu. Tunggu satunya aku pakai buat bikin lauknya Saka. Aku ambil tadi sedikit aja bumbu halus sayur asam. Aku pakai buat tongseng telur sama udang. Ini untuk protein hewaninya, double protein ya, ada telur sama udang. Sayur nanti sama sayur asam. Udah, lauknya Saka tuh nanti sayur asam sama tumisan ini doang. Dikasih garam, kaldu jamur, saus tiram sama kecap. Ya ginilah ya kalau punya anak ada yang sama kayak aku nggak sih? Kalau kita sebagai orang dewasa tuh pengen makanan atau lauk kita tuh pedas dan sedikit flavory yang nggak mungkin anak-anak itu bisa makan. Ya otomatis kita harus bikin masakan sendiri atau lauk tersendiri buat mereka. Apakah jadi ribet? Ya iyalah ribet, tapi ya nggak apa-apa, kan cuma sedikit doang bikin lauknya ya kan. Kasih garam, kaldu sama penyedap. Jangan lupa diincip rasanya. Di sini aku cuma pakai belimbing bulu aja yang lumayan banyak ya. Jadi nggak pakai asam jawa buat yang rasa-rasa asamnya itu. Sekarang kita eksekusi untuk masak cuminya. Nggak jauh beda dengan bumbu balado ya. Bedanya di sini cuma pakai cabai rawit hijau aja ya. Kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus, lalu tuang ke atas wajan. Di sini nggak ada tragedi-tragedi lagi karena aku udah belajar dari kesalahan. Harus super hati-hati kalau nuang bumbu biar nggak muncrat. Kalau sudah sedikit blebek-blebek, masukkan bumbu aromatik, ada daun jeruk, daun salam sama serai yang sudah digeprek. Dicium-cium dulu nggak sih baunya itu yang super duper harum bumbunya. Aduh, tapi nggak boleh terlena lah ya sama bau harum tumisan ini. Ditunggu satunya itu air udah mendidih, masukkan daun kangkungnya, diublek-ublek sebentar, langsung matikan api dan ditutup pancinya. Nanti sayur kangkungnya itu bakal matang sendiri. Bumbu untuk masak cumi sama udang udah siap untuk dicemplungin. Pertama kita masukin cuminya dulu yang udah kita bersihkan tadi dengan garam sama soda kue atau baking powder ya, terserah. Kemudian masukkan udangnya dan masukkan juga tempe. Sebenarnya aku nggak ada niatan masukin tempe, tapi nggak tahu kenapa di tengah jalan tuh aku merasa nanti isiannya tuh bakal kurang kalau cuma udang sama cumi doang. Nah, ternyata setelah aku masukin tempe malah kebanyakan. Walah, nggak tahu lah ya, emang asli dilema itu menyusahkan. Ditambah lagi aku tuh kebanyakan ngasih airnya. Oh Tuhan, tapi nggak masalah, tetap bisa asat airnya karena apinya itu tak obrok. LPG habis nanti beli lagi wes. Daun kemangi udah dimasukkan, matikan api kompor dan ini sudah siap untuk dihidangkan. Masih bisa dimakan tapi aku nggak terlalu puas sama hasilnya.